Perkenalkan, nama saya Rio Febrian dari kelas 12 Sains 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. A. Spektrum elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan rentang panjang gelombang atau frekuensinya. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang, dari sinar gamma, gelombang pendek berenergi tinggi, sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang sangat panjang. Hubungan antara frekuensi F, panjang gelombang A, dan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik C sama dengan Fx. 1. Gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon yang memiliki daerah frekuensi antara 104 sampai 107 Hz. Antara 104 sampai 107 Hz. Gelombang tersebut digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain yang berjauhan karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. Informasi berupa suara dikirimkan melalui gelombang radio dalam sebuah paket gelombang sebagai perubahan amplitudo yang disebut modulasi amplitudo AM, maupun sebagai perubahan frekuensi yang disebut modulasi frekuensi FM. Pesawat televisi dan pesawat radio FM frekuensi modulation menggunakan gelombang modulasi frekuensi tersebut sebagai pembawa informasi. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwaves merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Selain sebagai alat komunikasi, gelombang mikro juga dapat dipakai untuk memasak karena dapat memanaskan benda yang menyerap gelombang tersebut. Radar singkatan dari radio detection and ranging. Antena radar dapat bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik. Pengiriman gelombang dilakukan secara terarah, terbentuk pulsa dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya, sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10^1 dikurang 114 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10^3 m sampai 10^6 m. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron dalam bahan. Getaran elektron pada suatu atom dapat juga memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Spektroskop inframerah merupakan salah satu alat yang penting untuk mempelajari struktur atom dan molekul. Sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang berkisar antara 106 cm sampai 10 atau 7 cm dengan spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah hingga kuning, hijau, biru, nilai, dan ungu. Ungu memiliki panjang gelombang terpendek, sedangkan merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi antara 1015 Hz sampai 1016 Hz. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon O2 di atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen sehingga sinar X sering disebut sinar Rontgen. Sinar X dihasilkan oleh elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Selain itu, sinar X dapat dihasilkan oleh elektron yang ditumbuhkan pada permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Oleh karena panjang gelombangnya sangat pendek, sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Frekuensinya antara 10^6 Hz sampai 1020 Hz. Sinar X dapat juga dipakai untuk mendeteksi organ-organ dalam tubuh, seperti untuk mendeteksi paru-paru, dan dapat dipakai memotret posisi tulang dalam tubuh, misalnya untuk menentukan posisi tulang patah. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 1020 Hz sampai 1025 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil.
Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus plat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter. Untuk mendeteksi adanya sinar gamma, dapat digunakan peralatan laser atau flare. Salah satu fungsi dari sinar gamma yang dapat digunakan dalam kedokteran. Selanjutnya, sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik yang paling utama adalah matahari. Matahari menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan berbagai frekuensi. Gelombang-gelombang elektromagnetik dipancarkan matahari ini menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari berguna bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Selain itu, cahaya tampak yang dihasilkan matahari membantu manusia untuk dapat melihat lingkungan sekitarnya. Selain matahari, bumi juga memancarkan radiasi elektromagnetik. Energi matahari yang diteruskan ke bumi dalam bentuk panas menghangatkan permukaan bumi sehingga bumi memancarkan radiasi inframerah keluar angkasa. Selanjutnya, pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Berikut ini beberapa pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi AM dan FM. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan sebagai berikut: pemanasan microwave, komunikasi radar, radio detection and tracking, menganalisis struktur atomik dan molekul, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. 3. Sinar inframerah. Manfaat dari sinar inframerah dalam kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto pancaran inframerah ini disebut termogram. Termogram dapat digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Selain itu, sinar inframerah juga memiliki fungsi sebagai berikut: untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan ecok; untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Cahaya tampak. Beberapa manfaat cahaya tampak adalah sebagai berikut: pada bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyiarkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk pengelasan dan pemotongan. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan sebagai berikut: proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, membunuh kuman penyakit dengan bantuan perat lain. 6. Sinar X atau sinar rosa. Sinar X dapat dimanfaatkan sebagai berikut: memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Sinar gamma. Sinar gamma dapat dimanfaatkan sebagai berikut: terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, dan lain-lain. Berikutnya, bahaya radiasi elektromagnetik. Berikut merupakan penjelasan dari dampak radiasi elektromagnetik pada makhluk hidup dan lingkungan. Dampak radiasi UVB pada tumbuhan itu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Microwave dapat menimbulkan efek stres pada serat otak. Apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet, khususnya yang jenis ultraviolet tipe B, yang memiliki panjang gelombang 290 nm, yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang, sehingga dapat menyebabkan kulit manusia terselat, merubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat memicu kanker kulit. Radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian handphone bisa menyebabkan kanker otak. Beberapa efek negatif yang bisa muncul sebagai akibat radiasi handphone antara lain:
kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Sebagian besar garis-garis wajah dan kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar ultraviolet, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut atau keriput, dan melanoma, maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karisonoma. Sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Dan itulah dampak yang dapat ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik. Oke, sampai situlah presentasi yang saya bawakan ini. Sekian dan terima kasih.